Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ketua DKM Sitjukis serta perangkatnya, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Jukis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa khilafatan min jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Usikum wa iyaya bin nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan kuliah subuh. Sudah barang tentu rutinitas masjid kita di setiap Jumat pagi. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Allah Subhanahu wa taala, tepat beberapa jam yang lalu kita sudah masuk pada satu Muharram, tahun baru Islam. Tapi bedanya tidak ada kembang api dari malam. Dan banyak kita orang Islam melupakan hal ini atau tidak tahu kalau toh hari ini adalah merupakan satu Muharram 1447 Hijriah. Kenapa demikian? Karena memang tradisi kita itu tahun barunya di Masehi, ya, apalagi yang betul-betul tidak mengetahui namanya ilmu keislaman, yang disebut dengan adamul ilmi, tidak mengetahui yang namanya. Padahal kita sebagai orang Islam itu yang harus betul kita ingat dan kita rayakan itu adalah tahun baru Islam. Tahun baru Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, untuk menyambut tahun baru Islam ini, satu Muharram ini 1447 Hijriah ini, maka penting adanya bagi kita semua untuk melakukan yang disebut dengan muhasabatun nafsi, yaitu adalah introspeksi atau muhasabah atau menghitung diri sendiri. Mungkin di tahun lalu banyak hal yang mungkin tidak bisa kita perbuat dalam hal ibadah.
terutama yaitu adalah ibadah yaumiyah, ibadah harian kita. Dan mari ibu-ibu, bapak-bapak, kita sama-sama kembali meluruskan satu hal yang sangat penting yang mendasari segala amal kita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna a'malu bin wa inna likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi faqad hijratuhu hatta akhir. Rawahu Bukhari. Dan yang pertama kali kita meluruskan kembali niat kita dalam mengharungi kehidupan sehari-hari kita di muka bumi ini. Agar apa? Agar kita nanti menjadi orang-orang yang betul muflihun, orang-orang yang betul-betul sukses di dunia wal akhirah. Maka sama-sama, termasuk saya sendiri, bapak, ibu-ibu, mari kita sama-sama muhasabah, menintrospeksi diri kita, baik ibadah yaumiyah kita, ibadah wajib kita, ibadah sunnah kita. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu adalah untuk beribadah kepada. Maka bapak ibu Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, ya, sama-sama kita tingkatkan ibadah yaumiyah kita, baik ibadah wajib kita, ibadah sunnah kita, yang dulu tahun yang lalu mungkin agak sedikit mungkin belepotan, ya, kurang begitu baik rutinitasnya, maka tahun ini mari kita sama-sama, karena introspeksi ini harus kita lakukan selalu, apalagi dalam sholat kita penuh dengan zikir, istighfar, ya. Dan banyak orang tidak bisa melakukan muhasabatun nafsi ini. Banyak orang yang tidak bisa melaksanakan yang namanya menghitung diri, jadi mengevaluasi diri, ya. Terbukti, mohon maaf ini ibu bapak, mungkin dari ujung Manula itu sampai kita masuk ke Bengkulu Selatan tutup, mungkin sebelum masuk Seluman, yang melaksanakan sholat subuh berjamaah bisa dihitung mungkin dengan jari, bisa dihitung dengan jari. Apalagi anak-anak muda kita, anak-anak muda kita yang sudah, ya, lepas, juga bisa dihitung dengan jari. Masjid kita, berapa anak muda kita yang ikut dalam melaksanakan sholat berjamaah. Nah, sangat penting muhasabatun nafsi ini, sangat penting. Di antaranya adalah, salah satunya adalah untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan, taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghitung diri ini, masya Allah, kita kembali bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun juga tidak mengetahui, ya, kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu kita harus mempersiapkan diri dengan menghitung diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri. Insya Allah ibadah kita akan selalu berlangsung.
Ibadah kita akan terlaksana dengan baik. Kita tahu betul kewajiban kita dalam sehari-hari dalam beribadah. Ada satu ibadah yang memang yang harus kita continue, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai betul ibadah yang sedikit tapi continue. Sedikit tapi continue. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita di tahun baru ini nanti lebih mengedepankan daripada urusan-urusan yang memang secara duniawi itu. Kenapa demikian? Karena ketika kita menanam rumput, sudah barang tentu di tengah sawah itu tidak akan pernah tumbuh baik. Tapi ketika kita nanam padi di tengah sawah, rumput tidak diundang, tidak ditanam, akan tumbuh dengan sendirinya. Maka ilmu ini bisa kita ambil pembelajaran bahwasanya kehidupan di akhirat itu lebih menjanjikan daripada kehidupan di dunia. Sebagaimana dalam hadis yang tadi kita sampaikan di awal, "Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi, faqad hijratuhu ila Allah wa rasulihi." Barang siapa yang berhijrah betul-betul di jalan Allah Subhanahu wa taala karena Allah kan ingin mendapatkan ridhonya, maka yang akan dapat ridhonya. Faman kana hijratuhu lidunya au imra'atin yankihuha. Barang siapa yang memang dia hijrah itu hanya untuk mendapatkan dunia atau perempuan yang dinikahinya, hijratu ilahi, maka yang didapat cuma itu saja. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, "Man arada dunya nu'tihi minha." Barang siapa yang ingin dunia, kata Allah, kita akan kasih. Wa man aradal akhirah nu'tihi minha nazid lahu fi harsi. Barang siapa yang ingin akhirat, ya kita kasih akhirat dan kita tambah juga dengan kehidupan yang lain, dunia, urusan dunia. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada tugas kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya penciptaan manusia tidak lain kecuali adalah bertujuan untuk kepada Allah, ibadah kepada Allah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya alasan kenapa kita diciptakan di muka bumi ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak untuk yang lain. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 agar jangan senantiasa nanti ketika kita melaksanakan
rutinitas, apalagi nanti di tahun baru ini. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalakum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Maka orang-orang itulah orang-orang yang merugi. Ini dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Maka mari ibu-ibu kita ketahui, siapa saja yang tidak akan pernah merugi di dalam kehidupan kita, baik di dunia wal akhirah. Kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nasr, wal asri, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali siapa? Ya. Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Maka mari kita sama-sama di tahun 1447 Hijriah ini, bertepatan dengan 1447 Hijriah, di luar negeri lagi heboh-hebohnya. Apa itu? Ya, Timur Tengah heboh-hebohnya melihat kembang api setiap malam, setiap hari, berupa perang di antara dua negara, yang ini adalah negara Israel dan Iran. Kita nggak tahu ini apa yang bakal terjadi. Yang jelas kita yang ada di Indonesia ini, ya mari sama-sama kita meningkatkan keimanan kita agar kita bisa tidak tergolong orang-orang yang merugi. Alladzina amanu wa 'amilus solihati, orang-orang yang beramal soleh. Ya, orang-orang ini tidak akan pernah merugi. Jadi beramal soleh, kita memperbanyak amal kita, ibadah harian kita, ibadah wajib kita, ibadah sunnah kita. Di antaranya ibadah wajib kita itu adalah ada 5 waktu yang harus kita selalu ingat. Meskipun bagaimanapun kondisinya, harus tetap kita laksanakan. Tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, ya duduk kalau melaksanakan sholat. Tidak bisa duduk, ya tidur, berbaring. Kalau sudah tidak bisa semuanya, maka sama-sama kita sholat. Ini saking pentingnya kewajiban kita. Ya. Jadi agar kita tidak merugi, sama-sama kita mengingatkan. Jadi beramal soleh, banyak hal yang bisa kita laksanakan, termasuk adalah thalabul ilmi mislah hadza, seperti halnya ini kita menuntut ilmu, mengangkatkan kaki berangkat ke masjid kita yang tulis untuk thalabul ilmi. Thalabul ilmi adalah ibadah. Wa man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu pengetahuan, maka dia nanti akan diberi garansi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa fisabilillah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sampai kita tidak dalam ikut majelis ilmu seperti ini. Kalau memang ada kesempatan, kita ikut. Ini termasuk adalah amal ibadah. Maka saya sering sampaikan ke santri-santri kita yang ada di pondok pesantren modern Darul Iman Sukajaya Sulau, kamu tidak perlu ragu, ya, karena kamu datang di sini ada garansinya.
Kenapa demikian? Karena kamu thalabul ilmi wal ibadah. Kamu berangkat dari rumah ke pondok ini adalah untuk menuntut ilmu dan ibadah. Maka insya Allah ketika kamu wafat dalam menuntut ilmu ini, maka kamu fisabilillah. Yarfa fisabilillah. Maka ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita yang tua-tua ini ya memang kalau ada kajian seperti ini ya semangat. Dan apalagi difasilitasi oleh masjid yang luar biasa seperti ini. Ya. Dan ini tidak hanya untuk ibu-ibu, untuk saya juga. Saya ini datangnya dari beberapa pulau jauh, gitu. Pulau yang ada di Sulau, kemudian pulau Pulau Bunga Emas, setelah itu masuk ke Pulau Mana. Jadi sama-sama sekali lagi mari kita memperbanyak amal soleh kita. Insyaallah tidak akan pernah termasuk orang merugi. Kemudian siapa lagi yang tidak akan pernah merugi? Itu adalah watawassaw bil haqqi, orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kuntum khairul ummati ukhrijal lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khairul nas ukhrijal lin-nas. Kita ini semua adalah punya kewajiban untuk menyampaikan kebaikan kepada siapa? Kepada keluarga kita, anak-anak kita. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada saudara-saudara kita. Kepada siapa lagi? Masyarakat kita. Kita punya kewajiban. Ukhrijal lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf. Jadi untuk sama-sama mengajak kepada kema'rufan, kebaikan. Ini kita punya kewajiban semua. Maka insya Allah kalau kita semuanya care terhadap apa yang terjadi di sekitar kita, insya Allah mudah-mudahan kita ini ya lingkungan kita baik. Tapi sekarang 1001 orang yang care. Ya. Apa yang buktinya apa? Ya karena apa ya? Orang tua saja kadang-kadang sudah tidak punya respon lagi terhadap kadang generasi muda. Guru saja sudah malas, cuma menyampaikan materi yang ada di sekolah, kemudian sudah pulang, cukup. Sudah tidak ada lagi unsur mendidiknya. Jadi amar ma'ruf itu sudah hilang. Kenapa malas? Ya karena anak-anak sudah tidak bisa dipegang lagi. Bukti kalau mohon sekolah di samping kami di pondok pesantren itu, kadang-kadang terjadi ada anak melempar guru ya, pakai senjata. Enggak hanya seperti itu, kadang-kadang ya dihadang gurunya. Kenapa demikian? Karena kita sudah cuek dengan amar ma'ruf. Kita sudah tidak ada respon lagi. Mana saya punya teman itu, ya, seorang guru juga yang di kota kita ini juga. Kami kalau sudah ngajar ya sudah. Anak-anak ya susah diingatkan ya, yang benar yang jelas kita laksanakan. Ya. Karena kenapa demikian? Karena 1001 orang tua yang menanyakan kepada anaknya itu, sholaita ya akhi, sholat sudah belum kamu? Kamu sudah sholat belum? Nah, itu 1001. Jarang sekali orang tua menanyakan. Jarang sekali. Sudah sholat belum? Sudah wudhu belum? Jarang. Apalagi notabene yang memang kadang di luar itu pembelajarannya sudah tidak ada lagi unsur agamanya, yang notabene belajar agama hanya beberapa jam saja, dan itu pun kalau masuk, kalau nggak masuk ya udah hilang.
Yang toh kita di pondok pesantren saja, mohon maaf ini, ya. Ketika sudah liburan saja, anak-anak kadang-kadang juga lalai. Saya pikir bagaimana dengan orang yang memang. Maka sekali lagi tugas kita, mari sama-sama ya kita mengajak, ya, wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Insyaallah kita termasuk orang yang tidak akan merugi. Dan ini sudah jauh-jauh diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan sedikit sekali orang yang mengajak kepada kesabaran. Maka ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Jamaah Salat Subuh Masjid Education Allah Subhanahu ya. Kita mengajak, kita memperbaiki daripada amal soleh kita, keimanan kita, ketakwaan kita, ya, di tahun baru ini 1447 Hijriah ini dengan sebaik-baiknya untuk memperbaiki amal ibadah kita. Mungkin ibadah kita yang tahun lalu, yang subuhnya mungkin jarang dilaksanakan. Subuh ini adalah sholat yang paling sulit sekali untuk bisa dilaksanakan. Jangankan kita yang tua, santri saja masih anak muda, aduh susah. Kalau tidak, kadang-kadang diguyur dengan semprotan air yang nggak bangun. Tapi karena itu adalah pendidikan, ya harus tetap kita laksanakan. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, sekali lagi muhasabatun nafsi, mudah-mudahan meringankan diri kita. Jadi mengintrospeksi diri kita ini mudah-mudahan meringankan diri kita atau hisab kita nanti di yaumul qiyamah. Ya, agar kenapa? Agar nanti ibadah di tahun baru ini nanti betul-betul meningkat. Betul-betul meningkat. Dari ibadah wajibnya, ibadah sunnahnya, dan ibadah yaumiyahnya. Dan satu lagi yang perlu kita sampaikan dalam hadis Rasulullah SAW, yang ibadah wajib yang memang betul-betul tidak bisa kita memang pertama kali nanti dihisab di yaumul qiyamah itu adalah inna awwala yuhasabu fi yaumil qiyamati min amali sholat. Yang pertama kali nanti dihisab di yaumul qiyamah itu nanti adalah sholat kita. Maka insyaallah kita memperbaiki sholat kita, dan insyaallah semua amal kita insyaallah baik. Tapi ketika kita tidak bisa memperbaiki sholat kita, maka bisa jadi kita termasuk orang-orang yang merugi. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi ini sangat penting yang sering saya sampaikan ketika biasanya kalau ada takziah, nah kita saling mengingatkan atau subil haq atau subil subil. Bapak-bapak, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Ya. Jadi ini ada sesi tanya jawab enggak ada? Ada. Ada. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini sama-sama dapat memberikan daripada gambaran secara ilmu kepada kita untuk menghadapi daripada tahun baru Islam ini. Agar kita bisa meningkatkan ibadah kita dan kita luruskan betul niat kita. Semua amal kita yang kita lakukan di tahun baru ini hanya untuk lillahi ta'ala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya yang diawali dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh kegiatan, seluruh amal ibadah kita termasuk daripada amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza nashkurukum syukran ala husni ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu radhiyallahu ta'ala bi sunnati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna hazal
بال نهارك وأسد دعائك فاغفر لي. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك واتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك، ووفق اللهم ربيطتها والتمتها ولي سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفيض الإيمان بجميع توكل وهي بمعرفتك، وعمدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Walika subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah sampai kita dalam diskusi yang seperti ini. Dan sebelum kita bersalaman dan salawatan untuk sahabat Yemen, izinkan saya menyampaikan satu undangan dan ajakan dari saudara kita Dodi, bahwasanya pada Isya malam ini beliau mengajak untuk ke rumah almarhum bapaknya yaitu RT untuk melaksanakan 7 harian. Dan kiranya jamaah sekalian pengurus berkesempatan dan memiliki waktu untuk datang ke rumah beliau malam ini. Demikianlah pengumuman yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Silakan Bapak-bapak sekalian yang berdiri tangan sudah dipersiapkan.